Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan agung, yang dikenal sebagai Al-Asma'ul Husna. Dua di antaranya adalah Al-Ghafur dan Al-Afu, yang keduanya berkaitan dengan ampunan dan pengampunan darinya, namun memiliki makna dan nuansa yang berbeda. Al-Ghafur berarti yang Maha Pengampun. Nama ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa menutupi dosa-dosa hambanya yang beriman dan tidak membuka aib mereka, serta mengampuni dosa tersebut sehingga tidak mendatangkan siksaan. Ampunan ini diberikan ketika seorang hamba bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman yang artinya bahwa Dia mengampuni dosa-dosa semuanya. Sementara itu, Al-Afu berarti yang Maha Pemaaf atau yang menghapuskan dosa. Sifat Al-Afu lebih luas dari sekadar menutupi, karena Dia menghapuskan bekas-bekas dosa tersebut seolah-olah tidak pernah terjadi, sehingga tidak ada lagi catatan dosa yang tersisa atau tuntutan atasnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang doa yang sebaiknya dibaca pada malam Lailatul Qadar, beliau mengajarkan doa untuk memohon maaf kepada Allah. Perbedaan utamanya adalah bahwa Al-Ghafur fokus pada pengampunan dosa dan penutupan aib, sedangkan Al-Afu fokus pada penghapusan dosa dan pemaafan sehingga seolah tidak pernah ada dosa. Keduanya menunjukkan kasih sayang dan kemurahan Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Penting bagi seorang mukmin untuk memahami dan menghayati kedua nama Allah ini, karena hal tersebut dapat memperkuat hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah Maha Pengampun melalui nama Al-Ghafur, ia akan terdorong untuk selalu bertaubat atas dosa-dosanya tanpa berputus asa dari rahmat Allah. Pada saat yang sama, keyakinan akan sifat Al-Afu mengajarkan untuk tidak hanya meminta ampunan, tetapi juga memaafkan kesalahan orang lain, karena Allah menyukai sifat pemaaf. Penerapan nama-nama ini dalam kehidupan sehari-hari menciptakan kedamaian batin dan hubungan sosial yang harmonis, karena didasari oleh nilai-nilai pengampunan dan kasih sayang. Memahami kedua nama ini secara berdampingan menunjukkan kesempurnaan kasih sayang Allah. Jika kita merasa telah melakukan banyak dosa, harapan kepada ampunannya melahirkan ketenangan bahwa Allah tidak menutup pintu taubat. Sementara itu, pengenalan akan sifat pemaafnya memotivasi kita untuk membersihkan hati dari dendam dan kesalahan masa lalu, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kombinasi antara pengharapan ampunan dan praktek saling memaafkan ini adalah inti dari ajaran Islam yang membawa kedamaian bagi individu dan masyarakat. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana kedua sifat ini bekerja bersamaan dalam kehidupan spiritual seorang mukmin. Ketika seseorang melakukan kesalahan, Allah tidak langsung menghukumnya, melainkan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Dalam konteks ini, nama Al-Ghafur hadir sebagai perisai dari keputusasaan, meyakinkan bahwa ampunan Allah selalu lebih besar daripada besarnya dosa. Sementara itu, nama Al-Afu bekerja untuk menyembuhkan luka batin, menghapus bekas rasa bersalah, sehingga hati dapat kembali bersih dan tenang. Meneladani kedua sifat ini juga berarti kita belajar untuk tidak mendendam dan senantiasa mengedepankan perdamaian, yang merupakan landasan utama kebahagiaan bersama. Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana kedua nama ini menjadi cermin bagi seorang mukmin dalam berinteraksi dengan sesama manusia di dunia. Ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedia menutupi aib hambanya melalui sifat Al-Ghafur, kita pun diajarkan untuk memiliki sifat satar, yaitu gemar menutupi aib dan keburukan orang lain, bukan malah menyebarluaskannya. Lalu, ketika kita menghayati sifat Al-Afu yang menghapuskan kesalahan total tanpa membekas, kita didorong untuk bisa memaafkan orang lain dengan tulus, tanpa mengungkit-ungkit kembali kesalahan masa lalu mereka saat terjadi perselisihan baru. Dengan cara inilah, seorang hamba tidak hanya menjadi penerima kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi penyebar kedamaian dan kebaikan di muka bumi, mencerminkan keluhuran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua nama ini juga memberikan pelajaran mendalam tentang bagaimana seorang hamba memandang dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sifat Al-Ghafur, kita disadarkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak luput dari khilaf dan dosa. Namun, kesadaran ini tidak boleh membuat kita merasa kerdil atau putus asa, melainkan menjadi pemantik untuk selalu kembali bersujud dan memperbanyak istighfar, memohon perlindungan agar aib-aib kita senantiasa dijaga olehnya. Sementara itu, sifat Al-Afu memberikan harapan yang lebih tinggi lagi, yaitu kelapangan dada dan kebebasan batin.
Ketika rasa bersalah atas masa lalu seringkali membelenggu jiwa, nama Al-Afu meyakinkan kita bahwa jika Allah sudah memaafkan, maka lembaran hidup kita benar-benar kembali putih bersih, memberikan kekuatan baru untuk melangkah ke depan tanpa beban psikologis dari kesalahan yang telah lalu. Kombinasi spiritual ini pada akhirnya membentuk pribadi mukmin yang tangguh. Ia menjadi sosok yang sangat berhati-hati dalam bertindak agar tidak berbuat dosa, namun sekaligus menjadi pribadi yang sangat optimis dan tenang karena tahu bahwa ia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Dalam perspektif yang lebih luas, perpaduan antara makna Al-Ghafur dan Al-Afu ini juga tercermin dalam bagaimana doa terbaik dipanjatkan, terutama pada momen-momen yang paling mulia. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk malam Lailatul Qadar, pilihan nama yang digunakan secara spesifik adalah Al-Afu. Dalam redaksi doa yang memohon dimaafkan karena Allah menyukai kemaafan. Pilihan ini mengandung rahasia mendalam bahwa di puncak bulan Ramadan, yang diharapkan seorang hamba bukan sekadar dosa-dosanya ditutupi, melainkan benar-benar dihapuskan secara total dari catatan amal. Hal ini menunjukkan tingkatan spiritual yang bertahap dalam pembersihan jiwa. Seseorang memulai prosesnya dengan memohon maghfirah, ampunan, agar dampak buruk dosa dan siksaannya ditiadakan, lalu meningkat dengan memohon afu, pemaafan, agar ingatan dan catatan tentang dosa tersebut sepenuhnya dibersihkan dari alam semesta. Oleh karena itu, bagi setiap mukmin, zikir dan perenungan terhadap kedua nama agung ini adalah benteng sekaligus obat bagi hati. Al-Ghafur mendidik kita untuk memiliki rasa takut dan malu atas dosa yang tersembunyi, sedangkan Al-Afu menumbuhkan rasa cinta dan harap yang tak terbatas atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa batas. Sebagai kelanjutan yang menyempurnakan pemahaman kita, mari kita renungkan bagaimana perpaduan nama Al-Ghafur dan Al-Afu ini juga mendidik cara pandang seorang mukmin terhadap keadilan dan kasih sayang di alam semesta. Ketika kita melihat dunia dengan segala dinamikanya, seringkali kita menyaksikan kekhilafan terjadi di mana-mana. Kehadiran sifat Al-Ghafur mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tirai penutup bagi keburukan makhluknya, agar tatanan sosial dan kehormatan manusia tetap terjaga selama di dunia. Di sisi lain, manifestasi sifat Al-Afu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan dan kelapangan bagi hamba-hambanya, bukan kesulitan. Sifat pemaaf yang menghapuskan bekas dosa ini menjadi bukti bahwa kasih sayangnya selalu mendahului kemurkaannya, memberikan kesempatan bagi setiap jiwa untuk memulai kembali hidupnya dengan hati yang benar-benar bersih. Dengan memahami kedalaman makna kedua nama ini, seorang mukmin akan tumbuh menjadi pribadi yang seimbang, yang tidak mudah menghakimi orang lain atas masa lalunya, karena ia tahu bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Zat yang Maha menutupi aib dan Maha menghapuskan kesalahan. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi utama dalam melahirkan kedamaian batin yang sejati. Untuk semakin menyempurnakan pemahaman kita mengenai kedua nama yang agung ini, mari kita tinjau bagaimana penempatan nama Al-Ghafur dan Al-Afu di dalam ayat-ayat Al-Quran seringkali disandingkan dengan nama-nama Allah yang lain yang membuka cakrawala maknanya secara lebih luas. Di dalam Al-Quran, nama Al-Ghafur seringkali dipasangkan dengan nama Al-Rahim yang Maha Penyayang, seperti yang banyak kita jumpai di berbagai surat. Penggabungan ini memberikan isyarat kuat bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sekadar keputusan hukum untuk membebaskan dari siksa, melainkan sebuah bentuk kasih sayang yang amat dalam dan tulus dari Sang Pencipta kepada hambanya. Sementara itu, nama Al-Afu dalam beberapa ayat disandingkan dengan nama Al-Ghafur itu sendiri, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 dan ayat 99. Ketika kedua nama ini bersanding, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ingin menegaskan kelipatan dan kesempurnaan maghfirah serta pemaafannya. Allah menghapuskan dosa secara total hingga bersih, Al-Afu, sekaligus memberikan perlindungan agar aib masa lalu tersebut tetap tertutup rapat di hadapan makhluk lain, Al-Ghafur. Selain itu, nama Al-Afu juga pernah disandingkan dengan nama Al-Qadir yang Maha Kuasa, salah satunya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 149. Kesandingan ini mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi jiwa manusia, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan hambanya, bukan karena dia lemah atau tidak mampu membalas, melainkan karena kelapangan dan kemurahannya yang tak bertepi. Hal ini sekaligus mendidik kita, agar ketika memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk membalas kesalahan orang lain, kita justru memilih untuk memaafkannya dengan tulus, meneladani sifat pemaaf yang lahir dari keluhuran jiwa, bukan karena keterpaksaan. Sebagai sintesis dari seluruh rangkaian pembahasan, penghayatan mendalam terhadap Al-Ghafur dan Al-Afu
mengantarkan seorang hamba pada maqam ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Dalam kesadaran ini, setiap permohonan ampunan menjadi bukti ketundukan yang tulus, dan setiap kemaafan yang diberikan menjadi jalan untuk meraih ridhonya. Keselarasan antara pengharapan rahmat dan penerapan akhlak mulia mencerminkan kesempurnaan iman yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga pembahasan mengenai Al-Asma'ul Husna ini, khususnya tentang Al-Ghafur dan Al-Afu, dapat memberikan pencerahan, memperdalam kecintaan kepada Allah, dan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf, serta senantiasa mengharapkan ampunan-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.